Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi Purbakusuma, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Tasikmalaya. Kemudian teman kami ada Ibu Siti dari SMA Negeri 5 Kota Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas mengenai praktik coaching, di mana ada sebagai coach ada Bu Nopi, coach ada Bapak Riyadi. Dari latar belakang coaching ini, Bu Nopi adalah seorang guru di mata pelajaran informatika. Beliau merasa khawatir terhadap peserta OSN informatika yang pemahamannya terhadap materi pemrograman belum mendalam atau masih jauh diharapkan. Jadi dari tujuan kegiatan coaching ini, Bu Nopi ingin berdiskusi dan meminta pendapat dari rekan sejawatnya, yaitu Pak Riyadi, agar dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta OSN informatika dalam materi pemrograman tersebut sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Assalamualaikum, Pak Riyadi. Waalaikumsalam, Bu Nopi. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak Riyadi? Alhamdulillah, baik. Bu Nopi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak. Cuma ini ada sesuatu yang mau diobrolkan nih. Pak Riyadi ada waktu nggak sekarang? Pak Riyadi bersedia nggak bertukar pikiran dengan saya? Oh iya, tentu saja dong, boleh Bu. Saya bersedia. Sekarang sedang santai kok Bu. Memang nanti setelah bertukar pikiran dengan saya, apa yang Ibu harapkan? Saya berharap setelah bertukar pikiran dengan Pak Riyadi, saya menemukan solusi atas apa yang ada di pikiran saya sekarang, Pak. Oh begitu ya Bu, tentu saja boleh. Saya senang bisa berbagi dengan Ibu. Kalau boleh tahu, kira-kira permasalahannya apa ya Bu? Ini Pak, mengenai peserta OSN Informatika, peserta OSN kali ini kan eh, masih kelas 10 ya Pak ya gitu. Jadi belum terlalu memahami materi informatika mengenai pemrograman dasar. Nah, penyebabnya peserta OSN itu tidak memahami seperti bagaimana Bu? Jadi begini Pak, dalam OSN Informatika itu bukan hanya materi informatikanya yang harus dikuasai gitu, tetapi juga yang menjadi dasarnya itu kan eh, dari pelajaran matematika gitu ya, materi logika matematikanya. Nah, saya sudah melakukan seleksi nih. Ini anak matematikanya bagus, logika matematikanya udah oke gitu. Tapi di pemrograman dasarnya belum terlalu memahami gitu. Sedangkan durasi waktu untuk bimbingan di sekolah itu terbatas gitu. Satu pertemuan itu biasanya cuma 1 jam gitu. Jadi kalau misalnya kita 2 pertemuan, paling 2 jam lah dalam seminggu gitu, Pak. Oh, jadi karena waktu ya Bu, bimbingan yang terbatas. Betul, Pak, gitu. Eh, karena durasi waktu bimbingan itu bisa dikatakan demikian gitu ya, Pak ya. Jadi kita tidak leluasa gitu ya. Eh, maksudnya saya dan anak itu ketika bimbingan dalam mengerjakan latihan pemrograman dasarnya itu jadi tidak leluasa gitu ya. Sedangkan untuk pemrograman coding itu kita memerlukan waktu yang emang lumayan banyak sih Pak gitu. Kemudian ya Pak ya, anak tersebut
tidak punya laptop di rumahnya gitu. Biasanya kan kita di sini menggunakan labcom ya, ada komputer, ada laptop gitu. Nah, kalau latihan soal matematikanya, yang logika matematikanya, dia bisa mengerjakan di rumahnya gitu Pak, secara mandiri gitu. Jadi kemarin saya berpikir, aduh ini gimana gitu ya, anak biar bisa mengerjakan juga latihan-latihan coding, pemrograman gitu ya, bisa latihan mandiri di rumah itu seperti apa gitu, itu yang jadi pikiran saya. Oh, seperti itu ya Bu Nopi. Nah, faktor sarana juga ya Bu, selain faktor waktu, kemudian ya waktu durasi bimbingan. Nah, seberapa besar harapan Ibu pada anak tersebut dalam mengikuti O2SN ini? Betul Pak, gitu itu faktor sarana yang dimiliki anak juga ya Pak ya, gitu. Saya berharap anak tersebut dapat mendapatkan hasil yang terbaik Pak nanti ketika OSN gitu ya. Kemudian saya juga ingin gitu ya, ini anak udah punya basic di logika matematikanya. Saya ingin anak itu bisa mengembangkan dan menerapkan gitu Pak ke codingnya seperti itu. Nah, setelah Ibu mengetahui dari penyebab masalah ini, apa langkah Ibu untuk mengatasinya? Hmm, Sebetulnya Pak, saya udah berencana gitu ya, minta izin ke koordinator OSN dan lokasi kesiswaan gitu, supaya saya bisa melaksanakan bimbingan di luar hari sekolah. Biasanya kan kita bimbingan eh, hari Selasa dan Kamis gitu ya. Nah, saya ingin di hari Sabtu saya bisa melaksanakan bimbingan OSN ini gitu. Jadi kan kalau hari Sabtu itu durasinya bisa lama ya gitu. Kita bisa mulainya dari jam 8 pagi misalnya gitu, Pak. Kalau misalnya hari Selasa sama hari Kamis, kita kan bimbingannya sepulang sekolah itu 3:30. Jadi udah sore, anak mungkin udah lelah juga gitu ya, Pak ya. Kalau hari Sabtu bisa lah saya minta izin mulai dari jam 8 sampai jam 11. Jadi kalau misalnya lebih lama nih waktunya kita bisa leluasa latihannya. Gitu, Pak. Oh, itu ya Bu ya, rencana Ibu sangat bagus tadi, latihan bisa dilakukan hari Sabtu ya Bu ya. Karena selain hari Sabtu mungkin tadi hari Selasa juga pulangnya sore, anak-anak sudah tidak fokus ya Bu ya. Kemudian bimbingannya itu ya Bu di sekolah. Selain itu apalagi sih solusi untuk meningkatkan latihan mandirinya Bu? Itu bagaimana? Oh iya ya Pak ya gitu. Untuk latihan mandirinya, eh oh saya ingat Pak, untuk latihan mandiri sebetulnya ada tuh aplikasi coding atau untuk mengerjakan latihan pemrograman dasar itu yang bisa digunakan di HP, maksudnya bisa diunduh gitu di HP itu berupa aplikasi. Oh ya, saya baru ingat, Pak, gitu. Kalaupun misalnya HP anak tersebut tidak support, itu ada aplikasi online ya, Pak. Gitu. Iya ya, saya baru ingat gitu ya. Jadi anak kalau misalnya sudah ada di perangkat HP-nya, itu bisa berlatih mandiri sendiri di rumah gitu. Luar biasa Bu Novi. Nah, kapan Ibu akan memulai rencana ini, Ibu? eh yang pertama tadi kan saya mau meminta izin dulu ya ke koordinator OSN dan wakase kesiswaan gitu, buat bisa mengadakan bimbingan di hari Sabtu. Saya berencana akan menemui beliau itu nanti, Pak, di jam terakhir gitu. Saya udah lihat jadwal beliau jam terakhir nanti free gitu, kosong. Jadi saya akan menghadap ke beliau gitu. Kemudian eh, nanti jadwal bimbingan hari Kamis, saya akan mulai membimbing anak itu gitu ya untuk
mengunduh aplikasi dulu di HP-nya gitu, atau membimbing bagaimana cara menggunakan aplikasi online pemrograman dasar tersebut gitu di HP-nya. Jadi anak tersebut kan bisa berlatih secara mandiri nantinya di rumah. Luar biasa Bu Nopi. Sekarang penyelesaian masalah ini. Komitmen saya akan melaksanakan bimbingan ini secara konsisten ya Pak ya gitu, dan kontinu, sehingga anak akan paham tentang penerapan dari logika matematika ke pemrograman dasar atau coding gitu, sehingga nanti akan mendapatkan hasil yang terbaik ketika pelaksanaan OSN. Amin. Mudah-mudahan ya Bu Nopi. Kira-kira nih, siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen ini? Yang membantu saya adalah rekan sejawat saya ya Pak ya gitu. Rekan sejawat sesama pembimbing OSN, kemudian koordinator OSN juga. Mereka yang akan membantu saya Pak. Oh gitu ya Bu ya. Jadi saling berkolaborasi. Sekarang tindak lanjut Ibu bagaimana untuk kedepannya? Saya terus berkomunikasi dengan baik dengan rekan sejawat gitu ya. Ya yang tadi sesama pembimbing OSN, kemudian dengan koordinator OSN juga gitu. Jadi selain kami berkolaborasi, kami juga akan terus saling berkomunikasi. Gitu, Pak. Oh gitu ya Bu ya. Jadi Ibu akan terus berkomunikasi tadi dengan rekan sejawat, kemudian pemimpin OSN, bahkan koordinator OSN juga ya Bu ya. Setelah kita berdiskusi nih Bu, bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya lega, Pak. Sekarang saya lega gitu. Saya merasa lega karena sudah berbagi cerita dengan Bapak gitu, dan setelah berbincang-bincang dari awal sampai sekarang, bertukar pikiran, ternyata saya dapat menemukan solusi atas apa yang menjadi pikiran saya akhir-akhir ini. Alhamdulillah, sungguh luar biasa Bu Novi. Nah mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan baik ya Bu ya. Kemudian lancar, Ibu penuh semangat. Ada hal lain Ibu yang akan dibicarakan? Tidak ada, Pak. Alhamdulillah ya. Akhirnya saya bisa mendapatkan solusinya, dan itu sudah cukup. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Sama-sama Bu Novi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahman Opiana, CGP Angkatan 9 dari Kota Tasikmalaya, beserta rekan saya, Pariyadi, CGP Angkatan 9 dari Kota Tasikmalaya. Pada kali ini kami akan melaksanakan sesi praktik coaching, ya, di mana pada kali ini saya berperan sebagai coach dan Pariyadi sebagai coachee gitu. Latar belakang sesi coaching pada kali ini adalah Pariyadi merupakan seorang guru mata pelajaran IPS. Beliau merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa muridnya
yang kurang fokus saat kegiatan belajar mengajar, dan ada juga muridnya yang eh, lemah dalam menerima pembelajaran yang beliau sampaikan gitu. Kemudian tujuan pada kegiatan sesi coaching kali ini adalah Pariyadi ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawatnya, yaitu Bu Nopi, agar Pariyadi dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan perhatian murid saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan membuat murid menjadi lebih mudah dalam memahami pembelajaran yang disampaikan. Baik, sesi praktek coaching akan segera dimulai. Assalamualaikum Bu Nopi, apa kabar Bu? Waalaikumsalam Pariyadi. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Pariyadi? Alhamdulillah Bu Nopi, saya sedikit kurang baik-baik saja Bu Nopi. Apakah ada waktu Bu untuk saya? Oh, kurang baik kenapa ya Pak ya? Tentu saja. Saya sekarang lagi santai kok. Ada apa ya Pak? Iya Bu, saya ini sedikit ada permasalahan. Saya ingin bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya? Tentu saja Pak Riyadi. Saya bersedia berbagi dengan Bapak. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang Bapak harapkan? Alhamdulillah, iya Bu. Saya harapannya nanti ke depan bisa menemukan solusi dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Oh, gitu ya Pak. Tentu saja boleh Pak, kita bertukar pikiran ya. Kita berbincang-bincang, berdiskusi. Malah saya senang bisa berbagi dengan Pak Riyadi. Kalau boleh saya tahu, permasalahannya seperti apa ya Pak? Iya, Bu. Permasalahannya itu yang terjadi di dalam kelas, Bu, terhadap murid-murid saya. Oh, begitu ya Pak, dengan murid-murid Bapak. Kalau boleh tahu permasalahannya yang terjadi dengan murid Bapak itu seperti apa ya Pak? Begini ya, Bu. Jadi di kelas saya ini ada beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang saya sampaikan, Bu. Kira-kira penyebabnya dari permasalahan murid Bapak itu ya seperti kesulitan memahami pelajaran yang Bapak sampaikan itu ya, itu seperti apa ya Pak yang lebih spesifiknya? Iya Bu, seperti ada beberapa faktor yang menyebabkan murid mengalami kesulitan. Hmm, ada beberapa faktor, berarti lebih dari satu ya. Kira-kira faktornya apa saja? Faktor yang memungkinkan menyebabkan hal itu bisa terjadi itu apa saja ya? Hmm, iya Bu, sudah saya pertanyakan kepada murid tersebut. Ada yang menjawab bahwa anak itu belum sarapan setiap pagi dari rumah Bu. Dan ada juga murid yang lainnya saya pertanyakan karena memang memiliki pemahamannya dia masih lambat Bu. Oh gitu. Jadi faktornya itu karena murid Bapak itu tidak sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah, seperti itu ya. Dan ada juga yang memang daya serap murid itu kurang gitu ya Pak ya, gitu daya serap muridnya kurang cepat gitu. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Bapak terhadap murid-murid ini gitu?
ya Bapak kan tadi sudah cerita gitu ya, ada sesuatu gitu dengan murid-murid Bapak gitu. Jadi harapan Bapak itu seperti apa sih terhadap murid dalam menerima pembelajaran yang Bapak sampaikan? Iya Bu, jadi harapan saya itu Bu, setidaknya mereka paham Bu setelah belajar pelajaran saya, kemudian bisa menjawab pertanyaan dari saya Bu. Sedikitnya ya lebih fokus sih Bu, tidak hanya mereka menggeleng saja dan bahkan melamun Bu. Oh iya ya. Jadi Bapak berharap murid Bapak itu bisa memberikan respon yang baik gitu ya Pak ya dan positif gitu ya. Jadi ketika Bapak menerangkan pastinya Bapak berharap anak tersebut dapat menjawab langsung sat-sat gitu ya, menjawab pertanyaan Bapak gitu ya. Bukan hanya melamun dan menggeleng seperti itu. Baik Bapak, setelah Bapak mengetahui nih permasalahan yang ada di murid Bapak, kira-kira bagaimana nih rencana Bapak untuk mengatasinya? Iya Bu, terpikir oleh saya Bu, ada beberapa hal. Hal yang pertama itu saya akan lakukan murid yang tidak sarapan. Tadi saya akan mengingatkan kepada anak tersebut bahwa sarapan itu sangat penting dilakukan karena dengan sarapan bisa meningkatkan semangat belajar Bu, dan mudah fokus. Kemudian yang kedua, diinformasikan juga Bu, tidak lupa kepada orang tua siswa untuk sarapan pagi di rumah. Kemudian yang ketiga, siswa yang memiliki pemahamannya yang lambat, nah saya ke depannya akan berikan bimbingan Bu, yang lebih itu dari teman-temannya yang lainnya Bu. Luar biasa Pak Riyadi gitu. Itu rencana yang sangat bagus Pak gitu. Dimana Bapak akan mengingatkan pentingnya sarapan kepada murid Bapak biar nantinya lebih fokus dalam pembelajaran. Betul sekali itu Pak, saya setuju. Kemudian untuk murid yang memiliki daya serap yang kurang gitu ya. Nah ini menurut Bapak bimbingan yang seperti apa yang ingin Bapak berikan? Oh iya Bu, jadi bimbingan yang saya akan lakukan, yang akan berikan yaitu berupa latihan soal-soal Bu, tentang pemahamannya. Dan setelah dipelajari, diberikan juga latihan yang lebih gitu Bu. Oh, gitu ya Pak ya, gitu. Jadi eh untuk murid yang spesial itu ya Pak ya, Bapak akan memberikan soal latihan yang lebih intens gitu ya Pak ya, gitu. Tapi Bapak akan bimbing mereka secara terus-menerus ya Pak, atau gimana? Iya dong Bu, tentu saja. Saya akan dibimbing anak tersebut sampai selesai Bu. Baik Pak, luar biasa sekali nih. Lantas, eh, kapan Bapak akan melaksanakan bimbingan tersebut? Tentunya Bu tidak akan mengganggu di jam pelajaran. Biasanya saya akan menerapkan setelah KBM, tepatnya setelah pembelajaran Bu. Oh, bagus itu Pak, bagus sekali. Kemudian komitmen apa yang akan Bapak laksanakan terhadap rencana penyelesaian masalah ini gitu. Jadi kan ini harus ada komitmen juga ya Pak ya. Tadi rencananya udah ada. Nah, sekarang komitmennya terhadap rencana yang tadi Bapak utarakan itu yang akan diterapkan nanti seperti apa? Tentunya Ibu, saya akan melakukan secara kontinu Bu, secara terus-menerus dan juga konsisten sampai memang terlihat ada perubahan yang terjadi dalam murid-murid saya itu Bu.
sampai nanti terlihat gitu ya Pak ya perubahan dari yang asalnya kurang fokus menjadi lebih fokus, mungkin seperti itu ya Pak ya. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bapak dalam membantu komitmen Bapak ini? Baik Bu, yang dapat membantu saya dalam menjalankan komitmen ini tentunya yang pertama ada kepala sekolah Bu, yang membantu saya yang utama itu. Kemudian yang kedua juga ada orang tua siswa Bu. Nanti saya akan berkonsultasi dengan orang tua siswa memberikan bahwa anak tersebut memang harus sarapan dulu dari rumah Bu. Sehingga dalam membantu kerjasama ini dapat terlaksana dengan baik. Dan tak lupa juga saya akan membantu kerjasamanya dengan rekan sejawat juga Bu, rekan-rekan guru gitu Bu. Mantap, luar biasa Pak Riyadi nih. Sambil kolaborasi juga ya Pak ya gitu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan hasil yang sesuai harapan yang diinginkan. Oke Pak, sekarang kira-kira bagaimana nih tindak lanjut Bapak yang akan Bapak lakukan ke depannya? Saya akan menjalin Bu komunikasi yang baik dengan orang tua Bu. Nantinya supaya komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkan Bu. Bagus sekali nih rencana Pak Riyadi ini. Berarti untuk kedepannya agar siswa dapat fokus dan memahami pelajaran yang Bapak sampaikan, Bapak akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan Bapak akan memberikan bimbingan yang lebih ya Pak ya pada yang membutuhkan, yang spesial itu tadi yang Bapak ceritakan. Baik Pak Riyadi, dari perbincangan ini dari awal nih sampai sekarang ya, kira-kira bagaimana sih perasaan Pak Riyadi sekarang? Iya Bu, alhamdulillah setelah melakukan perbincangan dengan Ibu, saya sedikit lega Bu. Yang tadinya galau, bagaimana mengatasi siswa yang seperti itu. Akhirnya saya mendapatkan pencerahan solusi dari Bu Nopi yang terjadi permasalahannya itu yaitu di dalam kelas saya Bu. Oke, alhamdulillah sekali kalau begitu ya Pak ya. Ternyata dengan kita berbincang-bincang sudah membuat perasaan Bapak menjadi lega ya. Saya jadi ikut seneng gitu. Saya rasa perbincangan ini sangat luar biasa ya Pak ya. Saya berharap mudah-mudahan Bapak bisa melaksanakan apa yang sudah Bapak rencanakan dengan penuh semangat tadi ya Pak ya. Iya Bu, insya Allah Ibu saya akan semangat membimbing murid-murid saya Bu. Amin. Semoga ya Pak ya. Baik Pak Riyadi, kira-kira ada hal lain nggak yang ingin dibicarakan? Saya rasa Ibu sudah cukup untuk masalah saya Bu. Dan Ibu terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Sama-sama Pak Riyadi, kembali kasih ya. Baik Pak Riyadi, kalau begitu saya mohon undur diri dulu ya. Soalnya saya ada kelas nih, mau masuk ke kelas lagi. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Nopi. Assalamualaikum Bu Nopi. Waalaikumsalam.